Mazmur 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Mazmur 52. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasih Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini, seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya
di depan orang-orang yang kau kasihi. Mazmur 53. Kebobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita.